Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih, bertemu lagi dengan saya Ibu Sani Samosir dalam pembelajaran kimia pada hari ini. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan bentuk molekul menggunakan teori domain elektron, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan bentuk molekul menggunakan hibridisasi. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan atau meramalkan bentuk molekul dari senyawa-senyawa kovalen, ya. Jadi menurut teori ikatan valensi, dalam pembentukan ikatan kovalen atom-atom yang berikatan, sebelumnya dia membentuk orbital campuran dulu atau orbital hibrida. Nah, proses pembentukan orbital campuran ini itulah yang disebut dengan hibridisasi. Jadi sebenarnya tipenya tidak jauh berbeda dengan ketika kita menggunakan teori domain elektron, ya. Nah, coba perhatikan mengenai hibridisasi. Saya share whiteboard-nya, ya. Oke. Oke, perhatikan ya nak. Jadi saya buat judulnya hibridisasi. Proses pembentukan orbital campuran inilah yang disebut dengan hibridisasi. Jadi tujuan hibridisasi itu adalah menyamaratakan tingkat energi, ya, menyamaratakan tingkat energi di setiap orbital senyawa kovalen, ya, yang saling berikatan. Jadi tingkat energinya, kekuatannya sama, itu dia, ya. Nah, jadi itu orbital campuran. Terjadi di situ pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas juga. Kalau ada yang bebas. Nah, saya ambil contoh, ya. Misalnya saya ambil contoh, ya, contoh. Nah, jadi hibridisasi pada molekul CH4 yang mudah aja dulu, ya. Jadi seperti yang kalian tahu, nomor atom C itu 6 kan. Kalau kita konfigurasi pakai SPDF dia ini 1s2, ini 2s2, ini 2p2. Tentu kalian masih ingat ini karena cara mengkonfigurasikan menggunakan SPDF, ya. Nah, jadi ini kan yang menjadi elektron valensi kan? Ini elektron valensi, ya. Oke, nah sekarang kita gambar orbitalnya. Orbital S kan ada 1. Nah, isinya 2 elektron. Ini 2 elektron. Berarti kita gambar ke atas dulu panahnya, baru ke bawah kan gitu, ya. Ini. Terus begini, oke. Nah, lalu P kan orbital P, orbital dari subkulit P kan ada 3. 1, 2, 3. Nah, kalau kita gambarkan kan 2-nya elektronnya karena ini 1, ini 1. Nah, itu dia, ya. Lalu karena dalam CH4 itu artinya ada 1 atom C, ada 4 atom H, maka mari kita perhatikan untuk atom H-nya. Jadi H itu punya elektron 1, terkonfigurasi 1s1. Nah 1s1 itu kan gambarnya kayak gini, orbital S kan cuma 1 dan isinya hanya 1. Nah, tetapi karena ada 4 buah H-nya, maka nanti ada 4 buah yang seperti ini. 2, ini 3, ini 4. Nggak perlu saya tulis di sini 1H, 1H, 1H. Nggak perlu, ya. Yang jelas kamu tahu nanti konfigurasinya semua 1s1. Lalu bagaimana sisi H ini bisa berikatan dengan atom C? Kalaulah masuk ini 1 ke sini, ini 1 ke sini, tentu masih sisa 2. Maka caranya adalah
terlebih dahulu nanti elektron valensi si C yang ada di subkulit S bereksitasi atau bermigrasi dia, eksitasi dia ke orbital kosong milik si P. Ini dia. Nah, orbital kosong milik si P. Sehingga nanti si S jadi seperti ini. Tinggal satulah di sini. Karena satu elektron tadi sudah pindah ke orbital P. Ya, ini dia. Maka di sini menjadi ada 3. Gitu ya. Nah, jadi berikatanlah dia. Kenapa? Masuklah ini satu ke sini, ya. Ini ke sini, ya. Berpasangan dia, berpasangan. Ditumpukkan dia di situ, ya. Nah, sehingga ini menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sudah berikatan semua kan, Nak? Sudah samanya tingkat energi di sini. Ini kan ada 2 elektronnya. Ini 2 elektronnya, ini 2 elektronnya, ini 2 elektronnya. Berarti sudah sama semua tingkat energi di tiap orbital. Baik, nah, lalu seperti apa tipe hibridisasinya ya? Untuk menentukan tipe hibridisasi, nah silakan lihat. Orbital S kan terisi penuh, berarti kita buat S. Lalu orbital P-nya juga 3-3-nya terisi. Berarti tipe hibridisasinya sp3. Artinya di orbital S dan di orbital P 3 buah sudah sama tingkat energinya. Nah, jadi tipe hibridisasinya sp3. Nah, boleh kalian lihat, inilah yang di dalam teori domain elektron ini yang disebut dengan pasangan elektron ikatan. Tak ada pasangan elektron bebasnya karena semua berikatan. Berarti total domain dia 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau total domainnya 4, coba buka bukumu teori domain elektron, berarti bentuk molekulnya apa, Nakku? Tanpa pasangan elektron bebas. Lihat dulu, Nak. Ayo, buka catatannya. Tetrahedral. Iya, betul. Berarti ini adalah tetrahedral. Begitu dia ya. Itulah bentuk molekulnya. Nah, kita gambarkanlah tetrahedral. Masih ingat kalian gambar tetrahedral itu kan? Yang kayak gini dia. Nanti di catatanmu lebih cantik bikin ya, Nak. Yang kayak gini dia ya. Inilah tetrahedral kan? Nah, ketepatan ini terikat semua ya, Nak. Terikat semua. Tak ada di sini yang tidak berikatan. Maka inilah si C sebagai atom pusat di tengah-tengah. Lalu H di sini hanya kan 4 buah, ya. Nah, inilah bentuk molekul. Ya, jadi inilah bentuk molekul. Gambar bentuk molekulnya tadi, yaitu tetrahedral ya. Perhatikan keterangan berikut ya. Jadi karena sama seperti teori domain elektron. Kalau domain elektron kan kita cerita tentang total domain. Kalau ini enggak. Lihat, kalau misalnya dia punya tipe hibridisasi. Tipe hibridisasi, kita tanpa pasangan elektron bebas dulu ya. Lalu bentuk molekulnya tanpa PEB dulu, tanpa pasangan elektron bebas. Artinya kita asumsikan semua elektronnya terikat ya. Maka nanti karena kalau dia tipe hibridisasinya adalah sp, maka nanti bentuk molekulnya dia itu linier. Inilah yang di dalam teori domain elektron yang dia total domainnya 2. Ya, kalau total domainnya 2 tanpa pasangan elektron bebas kan kita buat bentuk molekulnya linier. Mengerti, Nak?
Lalu ada lagi sp2. Ini dia dalam teori domain elektron yang total domainnya 3. Maka nanti ini segitiga sama sisi ya. Lalu sp3. Nah, inilah yang total domainnya 4. Nah, inilah nanti bentuk molekulnya tetrahedral. Lalu sp3d, inilah yang total domainnya 5. Nah, ini nanti bipiramida ya. Bipiramida trigonal atau segitiga dengan 2 piramida ya. Lalu nanti sp3d2, inilah yang total domainnya 6. Maka nanti bentuk molekul dia adalah oktahedral. Kalau linier dia kan yang kayak gini itulah ya. Nah, ini. Kalau segitiga planar dia segitiga sama sisi kan gitu. Seperti ini dia ya. Kalau tetrahedral masih ingat kalian kan yang kayak gini gambarnya ya. Kalau bipiramida trigonal yang seperti ini dia ya. Nah, oke, ini dia. Ya, kalau oktahedral yang kan. Oke, maka ini nanti maka di sini nanti ada 2P kan? Jadi 3 dia, jadi gini dia. Ini 1, ini 1. Karena sudah pindah ini ke sini 1 kan? Maka nanti supaya sama tingkat energinya bergabunglah ini ke sini kan? Nah, ini berikatan. Bergabung ini ke sini, berikatan. Bergabung ini ke sini, berikatan. Paham, Nak? Maka sudah sama kekuatan orbital yang ini, tingkat energinya sama dengan orbital yang ini. Sama dengan orbital yang ini. Kalau ini kan memang kosong, nggak ada energi di sini. Jadi ketiga orbital ini, yaitu 1 di orbital S dan 2 di orbital P, itu memiliki tingkat energi yang sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Paham? Maka tipe hibridisasinya dia, artinya penyamaratan tingkat energinya di S1 dan di P ada 2, sp2 ya nak. Itulah tipe hibridisasi dia, ini sp2. Di sp2 berarti bentuk molekulnya dia adalah segitiga planar. Jadi ini 3 total domainnya. 1, 2, 3. 3 total domainnya. Maka bentuk molekulnya dia ya. Bentuk molekulnya adalah segitiga planar. Yang kayak gini tadi. Segitiga planar, dia segitiga sama sisi. Nah, ini dia kayak gini. Nanti di bukumu lebih cantik gambar ya, Nak. Nah, maka kita lihat si B-nya di tengah sebagai atom pusat si B. Di sini si F, di sini si F, di sini si F. Oke. Nah, contoh berikutnya, misalnya NH3 lah ya, saya kasih contoh NH3 ya. NH3. Nah, N itu kan 7. Kalau kita konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3. Berarti elektron valensinya yang ini. P orbitalnya 3. 1, 2, 3 ya. Lalu H itu kan 1s1. Inilah elektronnya itu. Tetapi karena di dalam NH3 ada 3 buah atom H, maka nanti ada 3 buah orbital S. Nah, ini dia ya. Lalu bagaimana supaya tingkat energinya sama? Nanti ini kan akan langsung berikatan ke sini kan? Ini.
ini ke sini. Oke, ini ke sini. Coba perhatikan baik-baik, lihat dengan benar, inilah pasangan elektron ikatan itu. Pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron terikat ya, BeI itu. Lalu inilah pasangan elektron bebas karena tidak digunakan berikatan. Tetapi semua orbital atom pusat tingkat energinya sudah sama karena masing-masing orbital terisi sepasang elektron. Ini sepasang, ini sepasang, ini sepasang, ini sepasang. Walaupun yang terikat 3 bebas 1. Jadi total domainnya ini 4. Ya kan, Nak? Nah, tetapi tipe hibridisasi dia S-nya 1, P-nya 3, maka ini sp3. Nah, harusnya ini tetrahedral, tapi karena ada satu pasangan elektron bebas, coba kita gambarkan ya. Yang menentukan bentuk molekul adalah pasangan elektron ikatan, kan gitu. Nah, ini kan tetrahedral. Ya. Lalu kita masukkanlah si C-nya, si N-nya kan. Jadi inilah si N. Inilah H. Inilah H. Inilah H. Dan inilah pasangan elektron bebas. Maka yang menentukan bentuk molekul adalah yang terikat. Berarti yang terikat ini kan ini. Yang saya tandai dengan warna berbeda ya, Nak. Ini terikat. Ini. Coba kalian lihat bentuk apalah ini? Piramida, Bu. Iya, segitiga piramida kan, Nak, ini. Bisa? Akan saya kirimkan pelatihannya di Google Classroom. Ini. Jadi XE itu kan 54 kan, Nak? Kalau kita konfigurasi, kita kurangi aja lah dengan 36 ya. Supaya mudah, supaya jangan panjang kali konfigurasinya. Maka ini jadi 18 kan? Maka ini menjadi 5S2, lalu 4D10, lalu 5P6. Maka nampak yang menjadi elektron valensi di kulit terluar, berarti yang 5S2 dengan 5P6. Ya, itulah elektron valensinya kan? Ya, paham kan? Nah, jadi kita gambarkan 5S2 inilah dia, Nak, kan? Lalu 5P6, orbital P kan 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu ada F itu kan 9. Kalau kita konfigurasi 1S2, 2S2, 2P5. Maka elektron valensinya dia kan yang ini. Ya. Lalu di orbital P itu terisi 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tetapi karena ini XeF4 ini artinya ada 1 atom Xe, ada 4 atom F, maka nanti di sini akan ada 4 buah orbital yang tidak ada pasangannya dari 4 buah F ya. Nggak usah saya tuliskan 4 buah F itu ya, yang kosong ini aja lah saya gambarkan. Lalu kemana dia berikatan? Padahal di Xe kan P-nya udah penuh, tak ada tempat kan gitu. Maka karena fluorin ini adalah oksidator yang kuat, maka nanti digempurnya lah orbital P. Digempurnya habis-habisan, terus ditembakinya atau dipaksanya untuk lepas elektron-elektron ini, maka ada beberapa elektron dari orbital si P milik si Xe
akan bereksitasi ke orbital 5D. Di samping 5P kan ada 5D, tapi nggak ada isinya, 0. Orbital D itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada isinya, 0. Maka yang terjadi adalah nanti ini akan bereksitasi ke sini. Karena bolak-balik dipaksa si F supaya lepas memang dia ke sini. Ya, lepas. Karena terus-terusan digempur ya, maka nanti ini jadi ada 1 di sini, 1 di sini, ya. Sementara ini menjadi seperti ini dia. Ini tadi 2, di sini tinggal 1, di sini tinggal 1. Nah, barulah masuk elektron CF untuk berikatan. Masuklah ini ke sini 1. Masuklah ini ke sini 1, ini 1, ini 1, sehingga semua menjadi sepasang ya. Nah, jadi di sini jadi sepasang, begitu nih. Lalu lihatlah, inilah pasangan elektron terikat itu, ya. Pasangan elektron terikat inilah 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang bebas ini 1, 2. Jadi di sini nampak PEI-nya adalah pasangan elektron ikatannya itu ada 4. Sedangkan pasangan elektron bebasnya ada 2. Bisa kalian lihat kan nak, pasangan elektron bebas yang ini dengan yang ini nggak dipakai berikatan. Sedangkan ini kan berikatan semua yang ada panah-panahnya. Mengerti? Maka total domain dia 6 kan? Ya. Lalu total domain dia 6 itu pakai teori domain elektron. Nah, ini kita pakai tipe hibridisasi. Tipe hibridisasi dia S-nya terikat, P-nya 3, D-nya 2. S-nya 1, ya kan? P-nya 3, D2, SP3, D2. Itulah tipe hibridisasi dia. Walaupun ini sama tingkat energinya, di sini sepasang, 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 ini pun sepasang. Tetapi 4 buah karena berikatan dengan F. Sedangkan 2 pasang ini gara-gara penuh orbital. Maka kalau SP3D2 itu kan oktahedral harusnya. Ya, oktahedral. Kalau kita gambarkan oktahedral kan kira-kira begini. Nah, walaupun gambar itu tidak terlalu bagus. Itu tadi buku kalian. Oktahedral itu kan kayak gini ya. Oktahedral ya. Oke. Berarti si XE-nya sebagai atom pusat ya. Si XE-nya sebagai atom pusat. Nanti XE di sini, lalu F di sini, F di sini, F di sini, F di sini. Maka elektron bebasnya di sini ada 2 pasang, ya. Ini sepasang, ini sepasang. Nah, yang inilah ini dengan ini. Yang inilah yang pasangan elektron ikatan itu. Nah, yang menentukan bentuk molekul adalah pasangan elektron ikatan ini. Ya, baik. Sekarang kamu coba bilang bentuk molekulnya apa? Ayo nak, bentuk molekulnya apa itu nak? Ini udah saya kasih tanda merah. Apa? Nggak bisa kau tahu apa ini? Ini segi 4. Iya, segi 4 planar atau bujur sangkat. Baik anak-anak ibu yang terkasih, jadi gimana ibu bilang ya, nampak kan persamaan dari teori domain elektron dengan hibridisasi kan? Jadi sebenarnya kedua teori ini digunakan untuk meramalkan bentuk molekul dari masing-masing
molekul senyawa kovalen ya. Nah, jadi dalam ujian nanti boleh kau gunakan teori domain elektron, boleh kau gunakan hibridisasi. Manalah menurutmu yang lebih mudah kamu pahami, itulah yang kamu ya. Baik anak-anak ibu, saya akan segera mengakhiri pembelajaran ini. Kalau ada pertanyaan untuk menghemat paket data kalian, tanyakan di WA grup kita ya. Latihannya saya akan kirim di Google Classroom kita ya. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan saya tunggu di WA grup ya, supaya hemat paket data kita. Baik, terima kasihlah atas perhatian anak-anak ibu sekalian ya, grup kita. Baik, terima kasih semua. Saya akhiri pembelajaran kita. Selamat belajar untuk pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Di sini akan saya kirim